Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsatnya. Beliau meriwayatkan hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu." Man barang siapa kaffa menahan, ghadabahu amarahnya, kaffallahu maka Allah akan menahan anhu darinya adzabahu menyiksanya. Jadi hadis ini memberikan anjuran kepada kita agar kita tidak melampiaskan amarah, agar kita menahan amarah. Barang siapa yang menahan amarah tidak jadi dilampiaskan, Allah pun akan menahan azabnya, siksanya ditahan sehingga tidak mengenai orang tersebut. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, sebetulnya hadis ini kurang sahih. Hadis ini enggak terlalu sahih, Pak. Cuma Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, beliau mengatakan hadis ini aslinya enggak terlalu sahih, lemah sanadnya. Cuma ada hadis lain yang menguatkan. Hadis lemah, kok ada hadis lain yang menguatkan, maka hadis yang lemah tersebut naik peringkat menjadi hadis hasan. Kemudian juga Bapak yang saya hormati, Syekh Albani juga beliau memberikan komentarnya. Hadis tersebut sanadnya hasan. Kenapa sanadnya hasan? Aslinya sanadnya, mata rantai rawinya, mata rantai perawinya itu enggak terlalu sahih, Pak, lemah. Tapi ada jalur mata rantai lain yang menguatkan. Jadi hadis ini dikuatkan. Hadis ini punya jalur mata rantai satu, kemudian ada jalur mata rantai perawi dua yang menguatkan. Sehingga Syekh Albani mengatakan hadis ini dari lemah naik menjadi hadis hasan. Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan yang menguatkan hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan hadis lain yang senada dan menguatkan dengan hadis yang kita pelajari ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum." Orang yang paling disenangi, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak manfaatnya. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu membahagiakan seorang muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau kamu menghilangkan kesulitannya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau kau memberi makan sehingga hilang rasa lapar dari perutnya.
wala an amsyiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fil masjidi syahran. Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, saya berjalan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan saudaraku seagama, itu lebih saya sukai daripada saya iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Karena memang agama Islam itu agama sosial, Pak ya. Jadi Rasul SAW bersabda sendiri, Pak. Rasul berjalan entah pergi kemana dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan saudara seagama. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Rasul daripada iktikaf di masjid beliau selama 1 bulan. Waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menahan amarahnya sehingga tidak dia lampiaskan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya, menutupi kesalahan-kesalahannya. Waman kadzama waman kadhama ghaidhan walau syaa an yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu ridhan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menahan amarah, padahal seandainya dia ingin melampiaskannya, dia mampu untuk melampiaskan, tapi dia tidak melampiaskan, padahal dia mampu, maka besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hatinya dengan kerelaan, keridhaan. Istilahnya bahasa Jawanya adalah legolilo. Allah akan memenuhi hatinya besok di hari kiamat ridho, rela. Waman masya ma'a akhihil muslim fi hajatihi hatta yusbitaha lahu asbatallahu qadamahu yauma tazillul aqdam. Barang siapa yang menemani saudara seagamanya, menemani saudara seagamanya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya, nemenin, Pak. Saudaranya ada sesuatu masalah, dia temenin saudaranya itu sampai masalah itu selesai, sehingga saudara yang punya masalah itu bisa tegar, bisa teguh gara-gara dia temani. Maka besok di hari kiamat, ketika kaki banyak yang terpeleset ketika melewati sirat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan kakinya, memberikan kekuatan dan keteguhan sehingga tidak terpeleset kakinya. Karena di dunia dia telah memberi keteguhan kepada saudaranya. Wa inna su'al khuluqi, sesungguhnya akhlak yang tercela, la yufsidul amala, itu pasti dapat merusak amal soleh. Kama yufsidul khallu al asala, seperti atau sebagaimana cuka dapat merusak madu. Kalau ada madu dikasih cuka, madunya rusak. Seperti itulah akhlak yang tercela. Amal baik yang dilaksanakan banyak sekali rusak gara-gara dia melaksanakan akhlak yang tercela. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dari sahabat Ibnu Umar yang menguatkan hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hadis yang kita bahas ini memang menganjurkan kita agar kita menahan amarah dan tidak melampiaskannya. Barang siapa, sekali lagi, yang mampu mau menahan amarahnya, tidak dia lampiaskan, Allah juga akan menahan siksanya sehingga siksanya tidak mengenai dia. Kemudian Bapak yang saya hormati,
ada juga keutamaan yang lain selain hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Syura ayat ke-36 dan 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun." Walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish wa idza ma ghadibu yaghfirun. Kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kalian itu hakikatnya sangat sedikit. Ganjaran di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Gitu Pak ya. Kenikmatan dunia ini itu hakikatnya kecil, tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sifatnya lebih baik dan akan lebih kekal. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan orang yang bertawakal, pasrah, memasrahkan dirinya kepada Allah. Di antara sifat orang yang dalam hatinya ada iman dan mereka tawakal kepada Allah, di antara sifat orang yang beriman dan tawakal, walladzina yajtanibuna kabairal ismi, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan dosa-dosa hina. Fawahish, dosa-dosa yang hina, yang jelek, seperti berzina dan lain sebagainya. Wa idza ma ghadibu, ketika mereka marah, hum yaghfirun, mereka tidak melampiaskan marah itu alias memaafkan orang yang berbuat salah. Jadi ayat ini Pak, bukti kalau seseorang itu lebih menginginkan apa yang di sisi Allah. Buktinya apa? Satu, dia mau beriman. Dua, mau pasrah tawakal kepada Allah. Tiga, meninggalkan dosa besar dan perbuatan kotor. Nomor empat, selalu memaafkan. Sebab kalau dia ada orang salah Pak, kemudian dia melampiaskan amarahnya, itu kan dia dapatnya cuma dunia saja kan. Amarahnya terlampiaskan, itu kan dunia. Lega katanya begitu. Wis tak antemi, wis lega aku. Dia kan cuma dapat dunia saja. Tapi kalau dia tahan, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Yang salah orang bawahan, rakyat kecil. Dia punya pangkat kedudukan tinggi, orang terhormat. Tapi dia tidak lampiaskan. Kenapa dia tidak melampiaskan? Lampiaskan itu kan hanya lego saja di hati. Dan legonya di hati itu kan cuma sementara. Tapi kalau dia tahan amarah itu, pahalanya di sisi Allah lebih baik dan akan lebih kekal. Bukti berarti dia lebih mengutamakan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hadis hasan. Beliau meriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kadhama ghaidan wa huwa yaqdiru ala an yunfidhahu da'ahu Allah azza wa jal ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil khuri sya'a. Barang siapa yang menahan amarah, tidak melampiaskan, padahal kalau dia mau melampiaskan dia mampu. Besok di mahsyar, besok di hari kiamat, Allah akan memanggil orang itu sehingga manusia pada ngerti karena dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bayangkan Pak ya, orang pada memikirkan dirinya, keselamatannya, aku ini surga atau neraka, gimana hisabku. Dia dipanggil Pak, dengan panggilan penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk memilih bidadari yang dia suka. Karena dulu kamu ada orang berbuat salah, kamu mampu menahan amarah, wahai fulan, itu bidadari, pilih. Masya Allah. Dan memang menahan amarah itu kalau nggak terbiasa memang sulit Pak. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min jur'atin a'dhamu ajran indallahi azza wa jal min jur'ati ghaidin qadamaha abdun ibtigha'a wajhillahi azza wa jal." Tidak ada tegukan, meneguk sesuatu Pak, tidak ada tegukan yang paling besar pahalanya di sisi Allah kecuali meneguk amarah. Amarahnya diteguk Pak, dimasukkan ke dalam hati, artinya tidak dilampiaskan. Niatnya ibtigha'a wajhillahi azza wajal, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi ibaratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang menahan amarah itu seperti orang yang meneguk sesuatu Pak. Dan ketika dia meneguk amarah itu adalah tegukan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu.